itulah, Cak. Wah, aku patungnya Pak Thomas Jefferson. Pak Thomas aku memang Jefferson. salut karo Pak Jefferson ini karena dialah mungkin kayak intelektual atau arsitek intelektual di balik otak di balik deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Betul. Dan juga yang sangat mempengaruhi Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Iya, betul. Dan memang dia rupanya menurut ini keterangannya itu secara pribadi, dia sangat mendukung pembebasan budak itu secara bertahap. Secara bertahap. Kemudian juga pada tahun 1807 beberapa tahun setelah pembebasan budak dari Inggris, itu Jefferson juga menandatangani sebuah dukungan lah untuk membebaskan budak sama sekali. Dan dia kan jabatannya juga bermacam-macam. Jadi selain seorang intelektual, juga seorang politisi kan. Pernah jadi Menteri Luar Negeri, pernah jadi Wakil Presiden, dan terakhir jadi Presiden Amerika Serikat yang ketiga. Iya, betul, betul. Ya, nah, beberapa dari barang peninggalannya itu ada di pameran ini. Salah satunya tempat dia membaca. Wah, membaca. Dia emang sandaran bukunya itu. Dia emang kutu buku ya. Kutu buku sekali. Nah, tadi ngomongin soal prestasi warga keturunan Afrika ya. Salah satunya yang boleh dibanggakan adalah semakin banyaknya astronot yang keturunan Afrika, Cak. Astronot? Ya, selama ini kan astronot kita pikir didominasi orang kulit putih. Orang kulit putih. Padahal kita nggak pernah mikir ya soal warna kulit ya. Tapi rupanya dipikir-pikir, iya memang tidak banyak dulu yang berkulit hitam. Nah, sekarang semakin banyak, Cak. Gitu. Ono tuh ceritanya tentang astronot kulit hitam. Iya. Oh, ditantau dulu. Iya. 2, 1, 0 and lift off of Space Shuttle Atlantis. 6 astronot meroket ke orbit dan stasiun luar angkasa internasional. Misi ini punya arti khusus bagi Dr. Robert Satcher dan Leland Melvin. Mereka menjadi warga Amerika keturunan Afrika pertama yang ikut misi luar angkasa. Bobby Satcher menjadi warga Amerika keturunan Afrika kedua yang berjalan di luar angkasa. Ia juga mencatat sejarah NASA menjadi dokter bedah ortopedik pertama di luar angkasa yang melakukan berbagai percobaan kedokteran. There's still a lot of firsts for us to do. And hopefully we'll run out of those first pretty quickly because it's certainly my desire that one of the legacies that I would certainly like to leave behind is bringing in more African American astronauts. Leland mengontrol tangan robot yang membantu Satcher dan krunya berjalan di luar angkasa. Leland telah menjadi astronot selama 10 tahun. Ia berusaha menjadi panutan bagi para pemuda Amerika keturunan Afrika. So many kids got to see 2 African American men floating around in space for a long time. A lot of people weren't given that opportunity. I think there were barriers there. With dedication, perseverance, anyone in this country can do anything that they put their mind to, and there are no limits. Awal tahun 1980-an, Ronald McNair membantu mendobrak hambatan ras dalam program astronot NASA. McNair dan kru pesawat ulang alik Challenger tewas saat pesawat meledak. Meski banyak diragukan orang, Leland bertekad bulat menjadi astronot. I had family members, I had people in my community that told me that, you can't be an astronaut. You don't have this, you don't have that. And I think we do a disservice to our kids when we tell them what they can't do instead of telling them what they can do. Why should you be an astronaut? Well, I'd say the main reason is if you want to go in outer space. Sekembalinya dari misi mereka, Bobby dan Leland berusaha mendorong pelajar-pelajar ini untuk berkarir di bidang program luar angkasa Amerika. Keduanya menekankan pentingnya pendidikan. Bobby punya gelar di bidang teknik kimia dan kedokteran dari universitas ternama di Amerika. Menurutnya, kunci untuk menjadi astronot adalah dasar yang kuat di bidang matematika dan ilmiah. They're around the technology every day. They just need to understand the technology, how to make it, how to build it, and then they will become scientists, engineers. Sejak 1983, ada 20 astronot berkulit hitam di program luar angkasa Amerika. Demikian laporan tim VOA. Nah, aku mau dulu ono itu loh, Denai Monticello. Monticello itu besarnya minta ampun. Gerabah-gerabaing barang enak. Kenapa tidak kayak gini gue? Nah itu, main catur segala, terus ada kursinya juga, tempat dia baca. Ada kursinya, ada tempat bacanya, ada bolpennya, bahkan ada Cak,
Paku. Paku dengan paku sepatu nih, enggak. Kan dia punya budak yang membuat paku-paku itu, gitu loh. Setelah ini dulur, aku lan Cak Supri arep ngajak sampean tugune sapa? Lincoln. Oh, Pak Lincoln. Iya. Memorial. Iya. Tugu terbesar dan yang paling ramai dikunjungi wong. Betul. Iya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan berikut.